Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ketua MT Muslimah An-Nabawi Ustadzah Kurnia Widyastuti. Sehat ya Bu? Yang kita hormati bersama Ketua DKM Bapak Haji Undang Maksudi dan Ketua Yayasan An-Nabawi Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Talib yang qadarullah menyaksikan acara ini dan mendoakan insyaallah. Begitu juga ibu-ibu solehah yang luar biasa, yang wajahnya sabar semuanya. Di sini ya sabar, di rumah saya nggak tahu. Sabar juga insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, badan yang sehat, suami yang sayang, anak cucu yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita semua kelak di jannah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menatap ibu-ibu solehah hari ini. Yang sudah hadir di sini jam berapa Bu? Jam 7, jam 8? Jam 7, Masya Allah. Yang hadir di awal dan di akhir Allah sebut namanya di hadapan para malaikat di langit sana. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Apabila dia sehat, sehat seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia rusak, rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ingat dia adalah hati. Alhamdulillah hati yang hadir di sini sehat semua. Auranya terlihat ya. Aura orang-orang yang tenang. Kadang-kadang saking tenangnya banyak yang baca doa tidur pada saat pengajian. Nanti pulang ke rumah pikirannya ada lagi gitu kan. Di sini tenang, bahagia, bisa tersenyum, bisa tidur, bisa foto-foto, Masya Allah. Pulang ke rumah urusan ada lagi. Betul. Maka berbahagialah semua yang hadir di majelis ilmu. Karena Allah menurunkan ketenangan buat kita, malaikat mengelilingi kita, rahmat Allah pun turun pada hari ini. Bahkan Allah dengan bangga menyebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat di atas sana. Berbahagialah kalau kita sering duduk di majelis ilmu, karena nama kita insya Allah sering disebut oleh Allah. Disebut sama Pak Lurah sama Pak Camat saja kita senang. Disebut sama Allah lebih senang lagi, dan paling menyenangkan ketika Allah menyebut nama kita. Mudah-mudahan tetap disebut sampai di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini tentang hati. Kenalan sama hati sedikit. Hati kita adalah jenderal dalam tubuh kita. Hati ini dirut yang ngatur otak kita, yang ngatur anggota tubuh kita, semuanya hati. Sesungguhnya hati itu bersih, sesungguhnya hati itu baik. Namun setan tidak akan pernah membiarkan hati kita sehat. Anak kecil saja punya rasa cemburu ya. Kita gendong anak orang lain, anak kita nangis kan. Kenapa? Dia ngiri kalau kita menyayangi anak orang lain. Kenapa? Fitrahnya demikian. Maka sesungguhnya dia bersih. Dia putih, yang sering saya sampaikan, hati dan jiwa itu bening. Saya boleh minta tisu ya sama panitia 3. Ini yang pertama, ini jiwa kita dipinjamkan jiwa sama Allah. Seperti kita dipinjamkan pakaian sama teman kita. Pakaiannya tidak sempat kita pakai. Tetapi dia sudah memintanya, Mbak,
Mohon maaf, pakaiannya bisa saya ambil enggak? Saya butuh pakaian tersebut, maka pakaian ini belum sempat dipakai, masih bersih, kita kembalikan. Karena pemiliknya sudah meminta. Yang kedua, dipinjamkan pakaian, dikasih waktu. Saya pinjamkan sebulan ya, nanti bulan depan saya ambil, oke. Kita pakai, kita kotori, tapi cepat-cepat kita laundry. Kenapa? Pemiliknya akan mengambilnya, maka kita cepat melondrinya, cepat menyimpannya. Ketika pemiliknya meminta, kita kembalikan, sudah kita laundry. Yang ketiga yang paling parah, dipinjamkan pakaian. Dinodai, dikotori, bahkan ada kancing yang copot, dicabik-cabik, dihancurkan seperti ini. Belum sempat di laundry, belum sempat dicuci, pemiliknya datang meminta pakaian itu. Panik nggak dia? Panik. Sama halnya dengan kondisi hati dan jiwa kita yang dipinjamkan oleh Allah. Allah meminjamkan jiwa kepada kita. Kalau ada ibu-ibu di sini yang anaknya qadarullah meninggal sebelum baligh, keguguran atau meninggal ketika masih bayi, dia seperti pakaian yang belum sempat dipakai tapi sudah kembali kepada Allah. Dia sudah menunggu orang tuanya di pintu surga kalau kita ikhlas dan sabar. Adakah ibu-ibu di sini yang punya anak meninggal? Ya, belum balik, meninggal di perut, di kandungan, kegugurannya diambil sama Allah seperti pakaian yang belum dipakai tetapi pemiliknya memintanya, masih bersih sekali. Dia nunggu di pintu surga, nunggu orang tuanya. Maka jika orang tuanya ikhlas bahwa kita akan kembali semuanya kepada Allah, insya Allah balasannya surga. Apalagi kalau anak tersebut anak perempuan. Anak perempuan itu menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Kita kita anak perempuan, insya Allah menjadi penghalang orang tua kita dari api neraka. Apalagi anak perempuannya rajin ngaji, rajin sholat, rajin mendoakan orang tua. Orang tua insya Allah selamat dari api neraka dengan hadirnya kita. Maka kita tipe yang dipinjamkan baju, dipinjamkan jiwa, kita kotorikan. Kita bikin dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, taubat lagi. Sama seperti baju yang di laundry. Tapi pemiliknya belum ngambil, kita kotorin lagi, di laundry lagi, begitu seterusnya. Tapi kita nggak pernah tahu sampai kapan dipinjamkan jiwa sama Allah. Tidak pernah tahu. Karena kita tidak pernah tahu kapan Allah mengambil jiwa kita, maka di sisa umur kita berusaha membersihkannya. Boleh tahu ibu yang hadir di sini usianya 20 ke atas atau 30 ke atas? Oh, udah 50 ke atas. Mungkin yang di belakang 20 ke atas ya. Oh, lebihnya banyak. Jadi kalau ada di antara kita yang umurnya sudah 40 tahun, kata Rasulullah kalau udah umur 40 tahun itu sisanya sepertiga lagi. Karena umur umatku antara 60 sampai 70. Jadi kalau sudah 40 tahun itu biasanya sisanya tinggal sepertiga. Karena yang 2/3 sudah digunakan. Kalau 60, 70 masih panjang umurnya itu bonus dari Allah. Bahkan tidak sedikit yang sudah duduk gemeter gitu ya. Itu masih dikasih umur panjang. Pengennya kita nggak dugem gitu ya, nggak duduk gemeter biar sehat, terus pengennya begitu. Tapi kita tidak pernah tahu. Maka hari ini kita ingin sekali hati kita jaga, jiwa kita jaga agar dia bersih sampai kita bertemu dengan Allah. Tapi kira-kira bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena mohon maaf. Setiap hari ada 3 hal. Ada 3 hal yang mengotori jiwa kita. Mudah-mudahan walaupun kita terkontaminasi jiwa kita setiap hari, akhir usia kita mengucapkan syahadat. Ya Bu ya. Biar langsung dibersihkan. Dosa masa lalu bersih gitu.
Sehingga menghadap Allah hisabnya gampang. Apa yang bikin kita punya dosa? Yang pertama adalah karena kita makhluk sosial. Makhluk sosial bagaimana? Pandai bersosialisasi dengan banyak orang. Kita butuh orang tua, butuh pasangan gitu ya. Butuh anak, butuh teman, butuh tetangga. Kita ini makhluk sosial, butuh orang lain dalam kehidupan kita. Nah, karena kita bersosialisasi, maka itu yang bikin kita punya dosa, begitu. Kalau kita tinggal sama mertua, paling banyak dosa kita sama mertua. Kalau kita tinggal bersama suami, paling banyak dosa kita sama suami, sama anak-anak. Kalau kita tinggal di kontrakan bersama teman-teman, maka dosa kita paling banyak sama teman di kontrakan atau di kos-kosan. Kalau ibu-ibu yang hadir di sini, paling banyak dosanya sama siapa? Oh, suami semua ya. Suami diapain, Bu? Oh, dibawelin, digalakin, dibohongin. Oke, nggak usah jauh-jauh. Ibu hari ini hadir di sini, sudah izin sama suami? Alhamdulillah. Titip salam sama suami ya, Bu. Suami yang mengizinkan ibu hadir di sini, suami yang mengizinkan ibu datang ke sini mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita dapatkan tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan lupa cium tangannya. Gitu. Ayah, ibu mau berangkat dulu ya ke pengajian. Iya, Bu, jangan lupa ya. Doa gitu. Kita cium, gugur dosa kita sama suami. Sering-sering cium tangan suami ya, Bu, bukan hanya di awal bulan saja. Sekarang nih akhir bulan tetap cium tangannya. Doakan. Dia tidur ngoroknya kita dengarkan. Ya Allah. Ngoroknya seksi banget gitu. Pertanyaan saya sudah dijawab, ibu izin ya, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, ibu lebih cantik mana sekarang atau di rumah? Nah, itu permasalahannya. Jangan sampai suami kita bilang, Bu, mau kemana? Mau ngaji? Ya Allah, cantik banget seperti ratu. Kenapa kalau di rumah seperti pembantu? Malam hari seperti hantu. Pakai masker. Dasternya banyak lubang anginnya. Enggak ya, Bu? Kalau mau bolong itu dari mallnya, dari tokonya, itu keren, Bu. Ini jangan bolongnya karena kesetrika, kena paku. Kalau kancingnya copot, dibetulin, jangan pakai peniti yang gede penitinya. Suami cium ketusuk peniti, jangan. Itu udah salah tubuh kita. Jadi kalau di rumah rapi, cantik lah. Ibu mau pakai rok dibelah 2, dibelah 12, dibelah 20, nggak pakai rok juga nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau keluar harus rapi, rapih. Tidak boleh mengekspor kecantikan kita ketika kita keluar rumah. Masalahnya kadang-kadang kita terbalik gitu kan, Bu. Kita keluar, ya Allah tebar pesona, hai. Di luar, ya Allah balsem, meriang. Suami mau deketin lagi gak enak badan. Itu di Rawamangun tuh begitu. Di sini kan enggak ya, Bu? Enggak beda apa enggak sama gitu ya. Itu sudah beda kan tuh, Bu. Kita punya salah kan sama suami. Kita suka bohong. Bu sehat, lagi gak enak badan sebulan. Suami kita juga meriang kan, Bu, kesian gitu. Sering-sering minta maaf sama suami, itu yang bikin kita punya dosa. Sama anak juga sama, Bu. Anak-anak kita itu punya di sini, Bu, ada garis trauma di ubun-ubunnya. Kita pernah marahin dia, pernah membentak dia, pernah mengecewakan dia. Ada garis trauma di ubun-ubunnya, ini sering digini, Bu. Tuh dielus-elus. Kita cium, anak bunda soleh gitu. Karena ibu-ibu itu kan cuma ngemil, ngemol, ngomel. Wah itu kalau udah ngomel, Masya Allah. Iseng ngaji, ngemil. Ya kan, Bu? Akhir pekan ngemol.
capek ngomelnya, Masya Allah. Semua harus tahu kalau dia capek, kan gitu Bu. Suami minta bikinin kopi, Bu ada kopi gak? Ibu capek ayah, tuh suami tahu. Anak-anak berantakin kamar, nak beresin dong nak, ibu capek nak. Tuh anak kita suruh tahu gitu kan. Belanja ke tukang sayur, ngobrol sama teman, ya Allah hari ini capek banget ya, iya sama, ibu-ibu capek kumpul di tukang sayur semua. Semua orang harus tahu kalau dia capek, gitu kan Bu. Beda sama bapak-bapak, laki-laki capek, dia cuma sekedar menggantungan baju, rebahan, sudah. Dia capek Bu nyari nafkah buat kita. Yang membesarkan orang tuanya, yang mendidik orang tuanya, ketika dia besar uangnya buat siapa? Buat istrinya, buat kita. Makanya wajar kalau, mohon maaf ya Bu, kalau ada mertua yang perlu ditransfer sama anak laki-lakinya, sama suami kita maksudnya. Kenapa di lapangan mertua sama menantu sering gap gitu Bu. Sampai-sampai dibuat pohon lidah mertua, tajam banget Bu lidahnya Bu. Siapa yang ngasih nama itu? Syukur nggak ada lidah menantu. Itu kalau bertemu berdarah-darah tuh Bu menantu sama mertua kan gitu. Seandainya masing-masing pandai berterima kasih. Mertua bilang begini sama mantunya, nak terima kasih ya nak. Anak ibu sudah dijaga, anak ibu sudah dirawat, sudah ditemani. Anak ibu sekarang badannya gagah setelah menikah dengan kamu nak. Sama-sama Bu, enak kan? Nah. Nanti yang mantu, ibu terima kasih, ibu udah membesarkan suami saya, sudah mendidik suami saya, sekarang saya yang ngambil hasilnya, makasih ya Bu. Seandainya dua-duanya bersyukur, nggak ada gap Ibu. Tetapi kan setan nggak mau kalau kita akur, dibisikin sama setan, lihat tuh, lihat suami tuh, lihat gitu kan Bu. Nanti lihat tuh mertua, lihat mertua, kita nggak melihat kesalahan kita. Itu yang bikin kita punya dosa Ibu. Kita lebih sering melihat kesalahan orang lain ketimbang sibuk memikirkan kesalahan kita. Seandainya semua berpikir, Masya Allah saya punya anak soleh, Masya Allah punya mantu soleh soleha, Masya Allah punya orang tua sayang. Seandainya syukur didahulukan, insya Allah gak ada noda di sini. Tapi setan gak mau Ibu. Makanya kata setan, lihat-lihat tetangga sebelah, mobilnya baru. Siapa yang bisikin? Setan tuh Bu. Terus nanti kita bilang sama suami, Pak, tetangga sebelah mobilnya baru. Terus kenapa? Yang ngasih tahu aja. Gitu. Besok suami ngasih kabar, Mama, tetangga baru, istrinya baru. Maksudnya apa? Ngasih tahu aja. Enak Bu? Nggak enak. Sudah kita sibuk dengan poin kita, dengan target kita, pengen apa nih kita? Pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, sehingga sibuk di benak kita, di pikiran kita, fokus sama diri kita saja. Kalau pengen bahagia di dunia, kita rajin nabung, bisa KPR kan gitu Bu ya, bisa KPR di dunia, kenapa kita tidak berpikir untuk KPR di akhirat? Nyicil Bu, nyicil rumah di surga bersama suami kita, sama anak-anak kita. Caranya bagaimana? Sholat tahajud bareng, puasa sunnah bareng, bikin santunan bareng, anak-anak dilibatkan. Nak tolong kirim beras ke A, ke B, ke C, atau ke adik kita, ke kakak kita. Nyicil bareng-bareng, buka PR di surga. Kita akan sibuk memikirkan kebahagiaan kita dan keluarga di dunia dan di surga. Cuma setan gak mau kalau kita sibuk itu. Dibuatlah kita bergaul sama A, bikin dosa, bergaul sama B, bikin dosa, gitu kan Bu. Itu yang bikin jiwa kita terkontaminasi. Itu yang bikin jiwa kita terkotori karena kita bertemu dengan banyak orang, tetapi saham dosa yang kita titipkan di mereka. Terus gimana dong Bu Fatia? Nah, kalau kita pandai bergaul, itu dipuji Bu sama Rasulullah. Apa kata beliau? Barang siapa yang pandai bergaul nih, kayak ibu-ibu ini wajahnya gaul semua nih. Barang siapa yang pandai bergaul dan sabar dengan apa yang menimpanya, itu lebih baik, lebih keren daripada yang tidak pandai bergaul dan tidak sabar dengan apa yang menimpanya. Contoh gini Bu, ibu kalau punya anak kecil di rumah, terus ketika keluar gak mau kan Bu digendong sama orang lain. Karena dia hanya kenal ibunya. Tapi kalau anak kita sering diajak pergi, oh dia akan berani gitu. Sama kita begitu Bu.
Kita rajin ngaji ke pengajian ini, pengajian itu, pengajian itu. Jadi ketika ada orang komentar tentang kita, ya elah gayanya rajin ngaji padahal nggak pinter-pinter gitu ya. Oh kita nggak ada masalah. Walaupun kadang-kadang ada yang jawab, kita aja yang ngaji nggak pinter, apalagi yang nggak ngaji kan gitu ya Bu. Tapi kalau orang nggak pernah keluar, baru mau keluar takut Bu. Aduh nanti dibilang apa nih, nanti dibilang apa gitu kan Bu. Akhirnya bener, baru kumpul, ya Allah ibu kemana aja. Nggak keluar-keluar sampai lumutan. Ya Allah dibilang lumutan, nangis dia Bu. Besok nggak mau ngaji lagi dibilang lumutan. Berarti kan mentalnya nggak kuat kan Bu. Maka kita dianjurkan pandai bergaul tetapi tahan. Dengan apa yang menimpa kita, tahan juga lisan kita. Perempuan itu yang bikin banyak masuk neraka karena lisannya Bu, nggak sanggup kita ngadepin perempuan lisannya. Dia kalau nggak ngomong, kalau nggak ngerumpi itu sariawan Bu. Makanya semuanya yang lewat dikomentari. Ada bapak-bapak ganteng, suaminya istrinya jelek, kita bilang padahal suaminya ganteng banget ya, istrinya lihat istrinya. Kita ketawain. Pulang dari pengajian kita bilang, ketemu gak sama Bu ini, Bu Fulana? Iya, lihat gak baju sama jilbabnya gak matching? Iya, ketawa lagi. Gimana kita mau dapat pahala yang banyak kalau setiap ketemu nih lisan kita, Masya Allah. Dia itu Bu butuh dikeluarkan itu 20.000 sehari ya Bu. Perempuan itu sehari 20.000 kata, kalau laki-laki 7.000. Makanya bayangkan kalau kita ngobrol sama ibu-ibu dengan bapak-bapak berbeda. Kita tanya Pak dari mana? Dari pasar. Yuk Bu Fatia, iya selesai. Kalau sama ibu-ibu, Bu dari mana? Dari pasar. Ya Allah Bu Fatia, mana barang-barang sekarang mahal banget. Suami tahu sendiri kan, suami ngasihnya berapa? Saya nggak nanya suaminya enggak Bu. Tapi jawabannya sedetail itu. Kenapa? Kalau belum 20.000 kata, kadang-kadang dia masih nyam nyari apa gitu Bu. Terus bagaimana? Mumpung kita tahu 20.000 kosakata, baca Quran kek, ya Bu ya. Nah sehatin anak-anak kek, ngobrol sama suami kek gitu. Masalahnya kalau ngobrol sama suami bawaannya mau perang terus itu. Itu masalah juga kan Bu. Ya udah pergi makan-makan sama suami, makan-makan, lempar-lemparan menu, kan Bu berantem lagi. Makanya saya pernah ceritakan bagaimana kalau orang yang di rumah makan antara suami istri dengan selingkuhan itu berbeda. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya Bu, kalau sama suami istri itu Bu, itu biasanya menu lempar-lemparan gitu. Nanti ketika menu datang HP dipegang tuh Bu, itu suami istri biasanya gitu. Menu udah dipesan dia gini, megang HP dua-duanya, itu biasanya suami istri. Kalau selingkuhan bukan suami istri Bu, milih menu nih Bu, yang mana ya? Enggak lempar-lemparan enggak Bu. Nanti kalau sudah menu dipesan sambil nunggu itu enggak ada yang lihat HP. Karena cem-cemannya sudah di hadapan dia. Jadi tatap-tatapan, makannya lama ibu makannya Bu. Baru satu suap. Lama Bu. Kalau suami istri makannya cepet, ngap gitu. Nyangkut dongkrak, nggak ada masalah dia. Kalau suami istri begitu Bu. Tapi kalau selingkuhan, ya Allah lama. Baru satu suap, betulin jilbab lagi. Capek kita ngeliatinnya Bu. Makannya lama gitu kan Bu. Nyelip pun ditahan, nanti dibersihkannya di mana? Ke toilet dia. Tapi kalau suami istri bodoh amat, mangkrak, dongkrak, ayo aja. Mau bedaknya luntur, gak ada masalah buat dia. Maka kadang-kadang saya suka survei Bu. Kalau saya pergi sama suami ke rumah makan, saya bilang, sebelah kanan tuh suami istri tuh. Yang sebelah kiri kayaknya bukan deh. Gak boleh gitu kan Bu. Tapi selanjutnya dia pengen tahu juga. Umi, tuh yang sebelah kanan suami istri bukan tuh. Gak boleh saya bilang. Saya balikin lagi Bu, kan dia nggak boleh, ternyata dia tergoda juga pengen survei kan Bu. Sekarang kita buat bagaimana dengan suami itu seperti itu tuh Bu, biar dosa kita berkurang.
Sama anak baik, sama tetangga baik. Kenapa? Kelak nanti mereka semua bersaksi di hari kiamat. Ya Allah, hentikan azabmu ya Allah. Hentikan siksamu ya Allah. Aku mengenal dia. Dia orang yang sangat baik. Dia orang yang sangat penyayang. Dia orang yang sangat perhatian. Pengen kan Bu di hari kiamat begitu semua? Coba bayangkan kalau kita punya musuh banyak. Di hari kiamat semua menimpakan dosanya kepada kita. Apa kita sanggup? Na'udzubillah. Cari musuh tuh gampang Ibu. Gampang cari musuh. Cari teman sejalan, teman yang bisa mengajak kebaikan. Ini seperti ibu-ibu di sini nih. Susah. Ibu kalau duduk di pengajian tatap sebelah kanan sebelah kirinya. Aduh ya Allah, oh dia yang ngajak saya ke pengajian. Oh dia yang gitu kan Bu. Nanti di hari kiamat cari wajah itu Ibu. Ya Allah, saya diajak ke pengajian sama fulana. Ya Allah, kok di surga fulana nggak ada ya Allah, fulana di mana? Kata Allah, dia di neraka karena dosa-dosanya. Bagaimana mungkin dia di neraka ya Allah? Saya mengenal ini semua lewat dia. Saya bisa mengenal kebaikan lewat dia. Bagaimana ya Allah? Kata Allah, jemput temanmu itu di neraka, jemput. Tuntun masuk surga bersamamu. Masya Allah Bu. Enak kan Bu? Jadi orang baik aja kita mulai hari ini. Kalau ada yang ngajak kita sariawan, jangan mau Bu. Udah ngerumpi belum pagi ini? Belum, ayo kita ngerumpi bareng-bareng. Jangan mau Ibu. Kenapa? Itu kan Bu sebabnya Bu. Dosa kita numpuk karena kita bersosialisasi. Sudah tahu kan Bu sebabnya? Nah, solusinya bagaimana? Kurangi. Bergaul pandai tapi kurangi dosanya. Itu nomor satu. Yang kedua yang membuat kita punya dosa atau jiwa kita terkontaminasi, yang kedua adalah karena Allah mengilhamkan ke dalam jiwa kita sifat durhaka dan sifat takwa. Dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, aku ilhamkan ke dalam jiwa manusia itu ada sifat durhaka, kecenderungan berbuat dosa, dan ada juga sifat takwa, yaitu kecenderungan berbuat pahala. Tetapi Allah itu sangat demokratis Ibu. Kata Allah apa? Terserah kalian mau melakukan apa, terserah. Jalan ke surga ke kanan ya, jalan ke neraka ke kiri. Silakan kamu mau jalan kemana. Maka kata Allah apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi gini, ketika Allah memberikan kita keinginan berbuat baik, itu berarti potensi positif yang ada dalam diri kita. Allah ilhamkan kan pada Ibu ya Bu. Allah ilhamkan ke dalam jiwa kita sifat durhaka dan sifat takwa. Ketika potensi positif, sifat takwanya keluar, kita jemput tuh Bu. Kalau enggak, nanti sifat fujurnya yang keluar. Contohnya apa? Gini, nanti zuhur misal terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tiba-tiba potensi positif kita, takwanya keluar. Alhamdulillah umurku sampai waktu zuhur, mau sholat, gitu kan Bu. Tapi enggak langsung ngambil air wudhu. Kata sifat fujurnya apa? Baru jam 12, makan aja dulu, Allah juga tahu kamu lapar. Enggak sholat dulu biar tenang. Iya sih kalau sholat tenang, tapi kan kamu lapar, nanti sholatnya enggak khusyuk. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Pada ngeluarin dalil tuh Bu. Di mana? Di sini Ibu pernah ada suara begitu kan? Itu yang dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nanti kita biarkan dia perang. Ada suara di kanan, ada suara di kiri, biarkan dia perang. Terus kita ngambil yang mana? Itu berarti kita pemenangnya. Kalau kita bilang enggak, saya sholat dulu gitu ya, kita langsung ngambil air wudhu, saat itu berarti kita pemenangnya. Tapi kalau ya juga sih ya, daripada nggak khusyuk iya mendingan makan dulu, ngobrol, rebahan, sendawa 3 kali. Waduh.
Lep ketiduran. Ya Allah, jam 2 belum sholat zuhur gitu kan. Berarti pada saat itu sifat fujur kita yang lebih dominan. Dosa enggak Bu? Dosa. Zakat mal sama zakat mall besaran mana? Baca Quran sama ngerumpi enakan mana? Baca Quran baru 1 halaman, ya Allah netesin air mata terus. Bukan karena sedih, ngantuk. Ngerumpi itu nggak ada ngantuk-ngantuknya kan Bu. Bayangkan kita pengajian di sini, di reminder dulu kan Bu sama panitia, jangan lupa pengajian besok sama Bu Fatihah, diingetin terus gitu kan Bu. Ngerumpi perlu diingetin nggak Bu? Kumpul aja tuh sendiri itu Bu, nggak ada reminder, nggak ada batasan waktu. Ngaji pakai waktu jam 9 sampai jam 11, ngerumpi ada waktunya nggak Bu? Terus kita capek nggak ngerumpi? Seger. Apalagi kalau yang dirumpiin musuh bebuyutan kita, ya Allah. Kita nggak mau ikutan ngerumpi gitu ya. Tiba-tiba nama dia kesebut, ini dia. Gayanya apa Bu? Kita bilang sebetulnya ya saya lebih tahu sih sebetulnya. Cuman saya nggak mau ngomong kan dosa. Tapi karena udah terlanjur pada ngomongin ya, jadi saya kasih tahu ya semuanya. Ternyata kita pawangnya, ratu ngerumpi kita Bu. Jadi waduh kita Bu, kita bongkar semua aib saudara kita, kita lupa kita pun punya aib Ibu. Kalau kita pengen buka aib saudara kita, terus kita ingat, kita kan tahu ini dosa ya Bu, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim gitu. Dan hentikan, jangan dilanjutkan. Kita kan kalau ngerupi istighfar juga, ngelanjutin juga, itu yang repot Bu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus akhirnya gimana akhirnya? Repot tuh Bu. Aduh ya Allah. Kata Allah orang-orang bertakwa itu kalau bikin dosa zakarullah, langsung ingat Allah. Terus apa? Istighfar. Yang ketiga apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak melanjutkan dosa yang barusan tuh Bu. Tapi kalau kita masih melanjutkan, stempel takwa tidak kita dapatkan. Terus kalau melanjutkan lagi, ya Allah udah banyak banget kita ngerumpi, astagfirullahalazim, kita langsung bersihkan nama dia. Ya memang dia orangnya begini gitu ya Bu. Tapi sebenarnya dia kalau sama suami, ya Allah nurut banget. Beda sama kita, dia taat banget sama suaminya. Kita bersihkan namanya. Memang dia orangnya begini. Tapi sedekahnya ya Allah keren. Kalah kita sama dia, bersihkan namanya. Tapi nggak boleh direkayasa. Bagaimana kalau kita ngerumpi hari ini, nanti kita tutup, kebersihin, kita sapu namanya, nggak bisa itu. Berarti kita merencanakan berbuat dosa. Jadi bisa kita bayangkan kalau kita lagi bikin dosa, ini sifat fujur lagi nempel nih gitu Bu. Jadi ada potensi positif, ada potensi negatif, perang nih Bu. Tarik-tarikan sampai kapan? Sampai akhir umur kita. Jangan sampai kita meninggal karena kebiasaan buruk kita. Biasanya umumnya orang meninggal tergantung kebiasaannya. Kebiasaan kita apa? Saya punya ibunda almarhumah. Masya Allah ya Bu, ini biar beliau dapat royalti. Beliau tuh senang berbagi, sedikit banyak berbagi. Qadarullah ketika beliau sakit, murid-muridnya datang Bu. Ngasih amplop taruh di bawah bantal, ngasih amplop taruh di bawah bantal. Tapi suatu hari beliau bilang, tolong panggilkan fulana, tolong panggilkan gitu Ibu ya, suruh datang ke sini. Ternyata beliau bagikan itu tuh Bu, amplop yang tadi dibagikan gitu. Sampai suster merawat, susternya bilang saya nggak boleh nerima ini. Adik saya bilang, sus terima aja untuk membahagiakan ibunda saya. Ketika beliau harus masuk ke ICU, adik saya buka bantalnya Bu, udah nggak ada sepeser pun. Dan beliau meninggal. Jadi kebiasaan beliau bersedekah itu benar-benar sampai meninggal Bu. Jadi ketika Masya Allah Ibu, benar-benar Bu, nggak ada lagi di bawah bantalnya. Dan
beliau punya tabungan itu pun sekedar ya Bu, itu pun diwasiatkan, diberikan kepada saya gini, Fat nanti di atas lemari itu ada uang sekian, kalau ibu misalnya meninggal buat yang ngaji, terus ada celengan ayam, itu buat anak yatim ya Fat, itu that's it, itu aja Bu. Selebihnya Anda, tolong santuni anak yatimnya, seakan-akan lanjutkan kebiasaan ibu menyantuni gitu. Nah kakak beliau itu guru ngaji. 5 menit mau meninggal Bu, beliau bilang apa ke anak mantunya, coba anak mantu kumpul ya gitu, ngajiin ibu gitu. Mau meninggal Bu, punya firasat kumpul anak cucunya. Tiba-tiba mantunya nyebut Khalidin gitu Bu, Khalidina fiha. Kata beliau kho-nya itu kurang gitu. Itu 5 menit mau meninggal masih meluruskan bacaan orang lain. Kenapa? Beliau guru ngaji. Pertanyaannya kita meninggal nanti bagaimana? Kan kita pasti meninggal semua Ibu. Pengennya kalau kita meninggal semua orang itu memaafkan kita. Iya kan Bu? Pengennya semua orang mendoakan kita. Terus bagaimana? Biasakan dari sekarang kita sedang belajar hati kita nih dibersihkan dari dendam. Kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Biar nanti kalau kita meninggal, semua orang sudah memaafkan kesalahan kita. Dan dia tidak membawa masalah kita ke hari kiamat. Belajar untuk memaafkan. Masalahnya perempuan itu ahli sejarah. Kalau disakiti tuh ingat disakitin Bu, ingat tanggal, bulan, tahun, tempatnya di mana dia hafal. Apalagi jika yang menyakitinya adalah orang yang paling dia cintai, oh dia hafal Ibu. Susah untuk memaafkan. Terus kalau ada yang gampang memaafkan, itu karena Allah berikan anugerah dadanya lapang untuk memaafkan, melupakan. Kalau kita punya itu Bu, ya Allah anugerah Ibu. Berdoalah kepada Allah agar kita diberikan hati yang lapang. Ngeri kan Bu kalau kita punya dosa dibawa sama orang lain ke akhirat. Diminta tanggung jawab kita itu kita ngeri Ibu. Sesekali boleh melihat orang meninggal, takziah, lihat dia sakaratul maut. Sesekali boleh Ibu. Ya Allah kita tuh merasa aduh jangan-jangan besok saya. Kita dengarkan bagaimana orang yang takziah. Seandainya mereka semua memuji si mayit, kita bilang ya Allah jadikan hamba saat meninggal seperti si mayit ini ya Allah, yang dipuji oleh banyak orang, dimaafkan semua salahnya. Tapi kalau kita melayat, orang mencela dia, menyimpan dendam, luka kepada dia, aduh kita berdoa ya Allah jauhkan hamba dari sifat ini. Jauhkan hamba dari sifat yang membuat orang terluka dengan perilaku kita. Dan kita takut Ibu. Maka sambil menunggu usia yang ada, kita lagi belajar Bu bagaimana memaafkan, bagaimana menebar kebaikan, bagaimana menahan hal-hal yang membuat kita cenderung untuk melakukan dosa. Kenapa? Khawatir saat sedang bikin dosa Allah mencabut nyawa kita. Na'udzubillah. Itu yang kedua. Apa yang ketiga yang bikin kita punya noda di dalam hati kita? Yang bikin kita punya noda, yang bikin jiwa kita terkontaminasi adalah karena ada segumpal darah. Dan ternyata segumpal darah ini menjadi raja dalam anggota tubuh kita. Dia jenderalnya anggota tubuh kita. Kalau hati kita baik, seluruh anggota kita disuruh berbuat baik. Kalau hati kita rusak, seluruh anggota tubuh dibuat rusak. Kenapa? Hati itu jenderal. Contohnya kalau hati kita baik ya Bu, kita melihat tetangga bahagia, kita ikut bahagia. Ya Allah alhamdulillah, tetangga akhirnya beli mobil baru, kasihan. Kemarin dia naik angkot terus kepanasan, padahal dia layak untuk punya mobil. Kenapa? Hati kita bersih, makanya matanya teduh. Lisan yang terucap juga indah. Kok bisa jenderalnya memerintahkan dia untuk demikian? Sekarang kalau hatinya panas, tetangga beli mobil,
Kata jenderalnya, lihat. Gitu. Padahal gajinya sedikit, tetapi kenapa bisa beli mobil? Jangan-jangan gitu. Kok bisa? Oh jenderalnya yang nyuruh Bu. Hatinya yang nyuruh, mata, telinga, lisan itu kerjasamanya bagus banget itu Bu. Jadi parameternya kalau mau tahu hati kita sehat apa enggak sih gitu. Kalau sehat, melihat orang senang kita ikut senang, melihat orang sedih kita ikut sedih. Ya Allah, alhamdulillah hati kita sehat. Tapi kalau melihat orang bahagia kita sedih. Aduh, kenapa dia cantik banget ya, saingan baru nih gitu. Punya tetangga jamu, janda muda, kita kesel. Jangan-jangan suami gitu Bu. Ada jahe, janda hebring, dia deg-degan lagi Bu. Tetangga di belakang jaya, janda kaya, kesel lagi dia. Repot kita. Semua sudah diatur sama Allah. Seorang single parent, seorang janda nggak bersalah, jangan dimusuhin bareng-bareng. Kesian. Yang salah siapa? Suami kita, kenapa ngelirik dia? Kan gitu Bu. Selama dia menjaga kehormatannya, enggak ada yang salah. Qadarullah, dia dipilih sama Allah menjadi single parent. Suka kasihan juga ya Bu curhatnya para single parent ini. Saya dimusuhi sama tetangga gitu. Padahal saya pergi berangkat ke kantor, pulang pun sudah malam, tapi kadang-kadang tetangga membenci saya. Hal-hal seperti itu kenapa harus terjadi gitu. Ini yang membuat hati kita perlu dibersihkan. Nah, menurut para ulama, penyakit hati yang dominan itu ada 3. Jadi kan Bu, sebab terkontaminasi hati kita, sebab terkotorinya jiwa kita kan 3 ya Bu. Ibu masih ingat gak 3 apa saja yang pertama? Pertama karena makhluk sosial. Kedua karena ada potensi positif dan potensi negatif. Ada fujur, ada takwa. Ketiga karena ada hati sebagai jenderal yang ngatur tubuh kita. Sayangnya hatinya gak sehat gitu Bu. Hatinya punya penyakit gitu. Kalau dokter fisik banyak, kita sakit flu pilek gitu ya Bu, kita sakit fisik, dokter banyak. Tapi untuk penyakit hati hanya kita yang bisa membersihkannya. Maka penyakit hati yang paling banyak, yang paling dominan itu ada 3. Ini sebabnya kita punya dosa. Apa yang pertama? Yang pertama sombong. 3S ya Bu. Kalau ibu-ibu di sini kan 3S juga, solihah, sabar, cantik gitu ya. Cantik. Makanya suami di rumah kan 3T, takwa, tampan, tajir gitu ya Bu. Amin. Nah yang ini 3S penyakit Bu, jangan dipelihara. S yang pertama apa? Sombong. Sebagaimana sombongnya iblis pada saat diminta untuk sujud kepada Nabi Adam, mau gak Bu? Alasannya apa? Masa aku yang diciptakan dari api harus sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Orang sombong suka gitu. Masa aku bergaul sama dia enggak level ya gitu. Makanya dekat sama dia agak panas dikit Bu. Agak panas ya Bu. Kalau orang sombong tuh kan Bu seperti api. Api tuh gini Bu. Ke atas kan Bu. Orang tawadu seperti air. Air itu mencari tempat yang rendah. Ada nggak Bu air naik ke atas? Enggak. Ada air terjun. Air itu nyari tempat yang rendah. Saya pertama ketemu sama ibu-ibu nih, ibu-ibu kayak air. Bikin adem. Oh ada ibu kita ya di belakangnya Bu Aminah ya, Masya Allah. Jadi ternyata Bu, hati itu ada yang bikin adem, ada yang bikin panas. Kalau berteman dengan orang yang punya penyakit sombong, hatinya panas. Bu apa kabar? Ya Allah jilbabnya sutra ya. Iya kalau nggak pakai sutra saya ketombean. Panas ya Bu. Nah. Terus nanti pakai bedak. Bu kok glowing banget? Bedaknya apa? Cuma air wudhu gitu Bu. Kalau tidak diucapkan namanya ujub. Ujub itu takjub dengan dirinya sendiri. Orang nggak ada yang tahu. Ujub namanya. Pakai ain sebetulnya ujub gitu ya Bu. Takjub dengan dirinya. Contoh orang lagi tidur. Terus dia bangun sholat malam.
Dia buka jendela, ya Allah orang tidur, aku sholat tahajud, ya aku solehah banget sih. Tapi kan dia gak ada yang tahu kan Bu, itu namanya ujub. Tapi kalau terucap, nah ini yang khawatir. Mbak, ngantuk banget ngaji. Iya masalahnya semalam tahajud 8 rakaat. Terucap kan Bu, nah itu sombong jatuhnya. Kalau tersimpan cuma ujub. Tetapi kalau dia memotivasi yang lain bukan sombong. Dia ingin yang lain juga merasakan kenikmatan sholat malam, puasa sunnah. Silahkan gak apa-apa Ibu. Tidak boleh suuzon kalau ada orang mengajak kepada ibadah sombong. Tidak, berbeda Bu. Kalau dia cuma sholat yuk, puasa yuk gitu kan Bu. Berarti dia sayang sama kita. Orang yang kayak gini nih Bu, yang selalu mengingatkan kepada kebaikan, itu jangan ditinggal tuh Bu. Teman yang sebenarnya adalah teman yang mengajak kepada kebenaran. Itu teman yang sebenarnya, bukan yang membenarkan semua tindakan dan ucapan kita. Bagaimana kalau kita nonton benar mulu Bu. Bagaimana kalau kita selingkuh benar semuanya, bukan. Teman yang sebenarnya itu yang mengajak kepada kebenaran, bukan yang membenarkan semua ucapan dan tindakan kita. Maka ketika ada penyakit itu muncul Bu, gitu ya, langsung kita tekan dengan istighfar, astagfirullah. Kita kalau foto, kita lihat yang pengen kita lihat wajahnya siapa Bu? Wajah kita. Kalau sekedar it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau ya Allah satu jamaah yang paling cantik saya. Nah itu. Ya Allah yang lain hidungnya tawadu semuanya pesek. Saya aja yang takabur ya Allah. Nah itu enggak boleh. Gitu ya Bu. Itu S yang pertama. S yang kedua kata ulama salaf, S yang kedua adalah serakah. Sebagaimana serakahnya Nabi Adam ketika berada di surga. Alhamdulillah sudah dapat surat cinta. Jangan lama-lama, enggak bercanda Bu. S yang kedua serakah. Sebagaimana serakahnya Nabi Adam ketika di surga. Jadi disesuaikan dengan sejarah ya Bu. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam enggak mau kan Bu? Karena sombong. Oke, akhirnya Nabi Adam ditempatkan di surga. Kata Allah apa? Makan dan minum semuanya. Satu hal jangan didekati. Apa? Buah khuldi. Tapi dimakan nggak Bu? Dimakan. Kenapa? Penasaran Bu. Manusia itu ada unsur penasarannya. Kan yang lain dibolehkan makan, minum, silahkan. Satu saja jangan didekati. Jangan dimakan. Apa kata setan? Makanlah buah itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan kekal berada di surga. Orang pengen gak sih Bu kekal dalam kenikmatan? Pengen. Kita kekal itu angan-angan saja karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita akan menghadap Allah. Tetapi kenyataannya kita serakah kan Bu? Oke, kalau perempuan ya punya jilbab, nyari bajunya gitu kan Bu? Dapat baju, nyari jilbabnya. Belum bros berbunga, ada lagi yang daunnya, lucu banget sih ada daunnya. Itu kalau lucu beli biasanya Bu. Ayahnya bilang kan udah kemarin bros yang ada bunganya, iya tapi belum ada daunnya, ini ada daunnya lucu banget, beli. Nanti yang ada tangkainya, kalau bisa ada pupuknya sekalian kita beli tuh Bu. Punya kan Bu sifat itu? Ada Bu. Baju buat tidur, buat kondangan, buat ngaji, beda semua kan Bu. Buat ngemol, buat semuanya beda itu Bu. Sehingga baju kita tuh menumpuk di lemari. Punya suami ngempet, tinggal dikit Bu. Didorong lagi sama kita. Karena laki-laki gak banyak, kita ya Allah. Udah dikasih orang ada lagi gitu kan Bu. Kenapa? Karena kita memang hobinya, mohon maaf, kebahagiaan kita itu di barang. Terutama barang branded. Laki-laki di mana? Laki-laki kebahagiaannya di lawan jenis. Perempuan di barang. Maka kalau ke mall, ayah kita ke mall yuk. Dia kasih kartunya ke kita. Nih, Bun, pegang kartunya mungkin Bunda mau beli apa-apa. Kita senang banget. Ayah di mana? Ayah nggak usah ikut, ayah duduk di sini saja. Kenapa? Buat ayah yang lalu lalang itu yang menyenangkan.
Hawa nafsunya berbeda ibu. Kita seneng ngelihat barang, apalagi di diskon, diacak-acak tuh barang bu, diacak-acak. Di pundak lain, di tas lain, ya Allah. Nggak boleh denger diskon. Murah tahu ayah, itu udah dinaikin dulu. Enggak bener ini murah, beli lagi kita. Sampai suami kita pasrah, udah pasrah, terserah. Yang penting dia juga bahagia ikut ke mall kan bu. Yang lalu lalang banyak banget bu. Dari yang gagah sampai yang udah dugem gemeter juga dia lihat semuanya. Maka keserakahan manusia itu nantinya bu, nantinya akan dibalas sesuai bagaimana dia menahan hawa nafsunya. Kalau laki-laki kan ke lawan jenis ya bu. Kalau perempuan kan ke barang branded. Nanti di surga itu sesuai karena dia dulu menahan hawa nafsu dari wanita, suami kita ya bu. Maka di surga disediakan bidadari. Kenapa? Karena dia diatur dalam agama itu menahan pandangan. Kalau suami terbiasa menahan pandangan, dia melihat istrinya paling cantik, ibu. Ini seperti itu, bu. Tapi kalau dia sering menatap di luar sana yang haram, yang bukan mahram, dia melihat istrinya itu bosan. Sama kalau kita sering nonton drakor, drama Korea. Itu kan ganteng-ganteng tuh bu. Pas ngeliat suami, ya Allah jelek banget jadinya bu. Kenapa? Biasanya kan ngeliat aktor, ngeliat gitu ya bu ya, penyanyi gitu kan bu. Jadi ketika ngeliat suami, beda banget kan gitu bu. Tetapi kalau mata kita tidak kita biasakan melihat lawan jenis yang bukan mahram kita, dia bukan mahram. Kita nggak mengumbar mata kita, ibu tatap suami kita, dia itu paling tampan yang ada di hati kita. Betul bu. Walaupun kulitnya gelap, hidungnya tawadu, itu paling ganteng bu, udah bu. Paling ganteng. Lagi belajar kan bu kita, kenapa pengen dapet barang branded di surga. Karena perempuan itu kan senang sama barang. Kata Allah nanti aku berikan kepada penghuni surga gelasnya dari emas, piringnya dari emas. Pelayan-pelayannya itu tetap muda dan cantik, tampan, baju kita sutra. Kenapa Allah sebutkan semuanya itu? Karena waktu di dunia kita senang barang. Waktu di dunia kita sering melayani suami, melayani anak itu kan bu. Kata Allah nanti di surga kamu akan dilayani oleh pelayan-pelayan yang tetap muda dan cantik serta tampan. Karena biasa kita di dunia ngurusin ini, ngurusin itu. Kata Allah nanti aku kasih. Yang uniknya ada ibu-ibu bilang, Bu Fatia kalau kita di surga gak ngapa-ngapain terpegel bu. Saya biasa nyuci. Jadi karena dia biasa nyuci, pas nggak boleh nyuci dia bingung bu. Ntar ngapain aja bu kalau saya nggak nyuci. Ya Allah ada lagi bu. Saya disuruh sama anak saya, ibu diam aja, jangan ngapa-ngapain, jangan nyapu. Saya pegel bu, akhirnya saya nyapu. Nanti kalau di surga nggak nyapu gimana katanya. Manusia unik sekali ya bu. Jadi tergantung ya bu, hawa nafsu kita, keserakahan kita ditahan lewat pintu mana, itu yang akan Allah kasih. Terakhir apa? Kan 3S bu. Sombong, serakah, apa S? Sirik atau dengki. Sirik atau dengki itu penyakit ketiga ketika Nabi Adam melanggar rambu-rambu Allah dilempar ke bumi. Di bumilah berkembang biak punya keturunan. Nah Nabi Adam itu punya anak kembar bu. Selalu kembar laki perempuan begitu. Agar nanti kembarannya itu menikah bu. Tapi tidak dengan kembarannya. Misalnya anak pertama Qabil dengan Iklimah. Ini nggak boleh nikah Qabil sama Iklimah bu, karena satu kembaran. Maka anak kedua Habil dengan Labuza, silang tuh bu nikahnya. Nah, qadarullah bu, Qabil tampan, dia punya fisik gagah, tampan, kembarannya cantik Iklimah ini. Kalau Habil manis, Labuza juga manis. Setan kan memang menjerumuskan kita kan bu. Kata setan apa? Qabil, kamu tuh tampan. Masa ayahmu menjodohkan kamu dengan Labuza? Cocoknya tuh kamu sama Iklimah. Kan haram nikah sama satu kembaran. Tapi sama setan dibisikin ibu. Sama halnya orang selingkuh. Kan yang istrinya halal, suaminya halal. Kenapa naksir sama suami orang? Kan gitu bu. Setan itu menghias semua yang dosa-dosa itu dihias sama setan.
Maka Qabil pun sama Bu, dibisikin sama setan agar dia membenci adik kandungnya sendiri karena Habil dijodohkan dengan kembarannya yaitu Ikrimah. Enak dong jadi Habil punya istri secantik Ikrimah. Ayahmu tidak adil Qabil. Ada perasaan dengki dalam diri Qabil. Kita punya enggak Bu? Punya. Sombong kita punya, serakah kita punya, sirik atau dengki kita punya. Yang tidak punya siapa? Para nabi yang tidak memiliki penyakit hati. Kalau kita Bu punya semua, cuma beda-beda persentasenya. Ada yang cuma 0,2 gitu Bu. Ada yang 2,9, ada yang 7,8, sombongnya kelihatan banget gitu Bu. Kita ada, tapi karena kita hadir di pengajian, setiap penyakit hati mau nongol, sembunyi gitu. Dia mau tumbuh, kita kikis langsung. Kenapa? Karena kita tahu itu tidak dibolehkan. Maka usahakan biar tidak memiliki penyakit hati. Yang ibu lihat ya di postingan, kurangi melihat status orang lain. Kenapa? Karena kalau kita melihat status orang lain khawatir ada kedengkian. Kita lagi sakit nih Bu, lagi meriang, ngeliat status orang, ya Allah dia lagi jalan-jalan, Masya Allah. Padahal yang posting juga lagi meriang Bu, sama. Tapi kan karena dia lagi meriang, lagi sakit, dia kan rebahan, dia posting Bu. Yang melihat apa? Ya Allah enak banget dia lagi makan di luar. Padahal di rumahnya lagi nyeplok telur. Kan bisa kan Bu? Tapi karena kita dipenuhi dengan kedengkian, melihat status orang tuh kesel aja. Ih enak banget ya jadi dia ya, ih enak banget gitu. Coba kalau kita nggak sibuk melihat postingan orang, kita cuma lihat, oh, oke, dia lagi ngaji. Oh alhamdulillah dia sehat. Udah Bu, nggak ada perasaan yang lain. Kalau tiba-tiba cut gitu ya, dia mah enak, istrinya pejabat, langsung cut, kita tahan langsung, kita tekan Bu. Kenapa? Kalau kita tidak pernah bersyukur, siapapun suami kita nggak akan pernah bahagia. Yang membuat kita bahagia karena kita bersyukur dengan kondisi kita dan siapapun suami kita bahagia, kita bersyukur. Jadi jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Tapi utamakan rasa syukur, maka hati kita akan bahagia. Kalau kita bilang Bu Fatia, banyak Bu pertanyaan-pertanyaan. Ini sebagai penutup. Bu Fatia, saya punya mantan. Mantan saya perhatian, mantan saya posisinya bagus. Seandainya waktu itu saya nikah sama dia mungkin saya bahagia. Saya bilang enggak tentu. Belum tentu Ibu. Kenapa dia perhatian? Kenapa dia sayang sama kita? Karena dia bukan suami kita. Kalau dia jadi suami kita, nyebelin juga sama, saya bilang. Sama hanya seorang bapak. Saya bilang, Pak, kenapa Bapak sering jalan sama teman di kantor? Apa jawaban Bapak ini? Senang aja Bu, kalau jalan sama teman di kantor itu wangi, cantik gitu kan Bu, menarik. Beda kalau sama istri, dasteran terus katanya. Saya bilang, Pak, kenapa dia cantik? Karena Bapak ajak ke kantor, Bapak ajak makan, Bapak ajak ke salon, Bapak ajak nonton. Istri Bapak pun sama. Kalau Bapak ajak istri Bapak makan-makan, jalan-jalan, nggak pakai daster lah. Pastikan berpenampilan cantik. Jadi setan merubah kayak gitu tuh Bu. Dia lebih suka jalan dengan istri orang ketimbang dengan istri sendiri. Dan banyak juga para istri pandai membahagiakan suami orang, tetapi tidak pandai membahagiakan suami sendiri. Ini bermasalah sebetulnya. Sekarang kita keluar dari sini berusaha membahagiakan suami sendiri. Ya Bu, berangkat ke kantor kita antar sampai ke pintu, lambaikan tangan, hati-hati ayah gitu. Ini kan kadang-kadang kita di mana, suami di mana, Bu berangkat dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah dia di mana, kita di mana. Sekarang antar, cium tangannya, hati-hati. Kalau dia punya wudhu, cukup lambaikan tangan saja. Jadi yang dia kenang tuh tangan kita gitu. Pulang tanya, ayah mau minum air dingin atau air panas atau air meriang. Airnya panas dingin gitu. Sapa dengan, ayah pulang gitu. Beda kalau, lah kok ayah udah pulang, dia balik lagi ke kantor Bu nanti.
Kita lagi mau merubah bagaimana rumah tangga kita indah, rumput di rumah kita hijau, dan rumput tetangga tidak hijau. Kita jangan tergiur dengan rumput tetangga yang lebih hijau. PR kita bagaimana rumput di rumah kita paling hijau dari semua rumah yang ada. Mudah-mudahan hati kita terobati, hati kita tidak terkontaminasi, tapi tetap ya Bu, butuh proses. Butuh proses karena yang tidak memiliki penyakit hati hanya para nabi. Demikian, tidak terasa jam 11 kurang seperempat di sana ya Bu, nggak terasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dan kita dimampukan mengamalkannya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, silahkan. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustazah. Bagaimana ibu-ibu? Masya Allah, dari tadi itu senyum terus, kenapa? Ngerasa ketampar gitu loh. Kok kayaknya bener ya? Kok kayaknya bener ya gitu ya. Masya Allah, semoga setelah mendengarkan kajian dari Ustazah Siti Fathiah, kita semua bisa mengambil ibrohnya, bisa mencontoh, bisa mengamalkan nanti di rumah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang saya ingin membuka sesi pertanyaan. Berapa dulu Ustazah? 3 boleh? Boleh 3 pertanyaan? Ustazah boleh milih aja, saya bingung. Bebas. Bebas aja. Kanan, kiri, tengah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Tadi saya mendengar penyakit hati ya Ustazah ya, yang dibahas ya. Nah saya izin bertanya, bagaimana cara menyembuhkan penyakit hati dalam Islam? Itu aja Ustazah, terima kasih. Boleh lanjut. Pertanyaan selanjutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang disampaikan oleh Ustazah Fathiah tadi, salah satu hasil dari akhlak yang kita lakukan itu adalah salah satunya kan karena godaan setan ya Ustazah. Nah jadi kapan kita bisa mendeteksi bahwa diri kita itu saat melakukan kesalahan memang kesalahan diri kita dan atau digoda oleh setan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya dari belakang. Boleh berdiri saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Salmah Kurniasih ingin bertanya, dalam diri kita ada 2 yaitu fujuraha wa taqwaha, fujur dan takwa. Yang ingin saya tanyakan surat apa? Saya belum mendapatkan, kalau nggak salah apa surat Fajar apa gimana, nanti mohon jawaban dari Ustazah Siti Fathiah. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, alhamdulillah pertanyaannya luar biasa. Dengan waktu yang ada, pertanyaannya dicukupkan 3. Tapi jika Ibu punya Instagram, Ibu bisa DM saya. Nanti Ibu bisa DM, kalau saya ada waktu, saya suka menjawab pertanyaan-pertanyaan ya Bu. DM itu di Instagram ya Bu. Kalau Ibu punya itu gitu. Tapi agak ngantri sedikit, karena terkadang